Ini kita sudah pukul 10, jadi kita langsung mulai aja ya. Untuk pertemuan hari ini adalah pembelajaran tamu MSIB Bisa AI Akademi Batch 7 dengan judul, di sini judulnya adalah deteksi topik dalam dokumen menggunakan LDA ya. Nah, ini LDA ini apa? LDA ini adalah Latent Dearly Edition ya. Singkatannya LDA. Nanti di jalan kita akan coba membahas lebih detail peran LDA di dalam dunia machine learning. Nah, di dalam ini kita akan membahas beberapa hal ya, terutama terkait dengan kemampuan algoritma LDA ini dalam mendeteksi topik-topik atau tema yang ada di dalam satu dataset ataupun di dalam corpus ya, namanya corpus ya. Nah, kita lihat beranjak dari emerging technology. Jadi emerging technology ini dari Gartner itu sangat sangat mempengaruhi evaluasi dari Gartner ini karena dia bisa melihat ya tren di dunia. Nah, tahun 2023 itu, tahun kemarin itu dia memprediksi bahwa nanti akan bermunculan aplikasi-aplikasi terutama yang generative AI. Nah, generative AI itu sudah di peak of inflated expectation. Jadi sudah ada di atas dan nanti akan masuk di mass production. Itu sebenarnya yang di hype cycle itu kalau kita mau lihat ya. Jadi sekarang kan data scientist itu sudah mulai digemari orang sejak beberapa tahun lalu. Dan sampai hari ini sudah banyak yang mulai masuk di bidang itu ya, jadi favorit termasuk di Indonesia. Nah, harapannya kita yang ada di Bisa AI itu dapat memberikan semacam guidance bahwa ada beberapa hal yang mungkin di data scientist kan hanya mengolah beberapa model aja dengan misalkan algoritma tertentu. Nah, di dalam seminar ini kita mencoba mengenalkan fungsi baru yang namanya pemodelan topik ya, tren baru pemodelan topik namanya, di mana menggunakan algoritma yang jarang kita dengar. Namanya LDA, Latent Dearly Allocation. Nah, ini berkaca dari Advanced Analytics, karena Advanced Analytics yang selain yang kita kenal, itu ada ternyata di luar yang berkembang sangat pesat dengan menggunakan pendekatan statistical generative model. Nah, yang sering kita kenal dengan unsupervised machine learning. Ada beberapa unsupervised berarti biasanya datanya itu tidak berlabel kalau unsupervised. Nah, jadi tujuannya kita sama untuk apa? Untuk predictive analytics dan bisa jadi nanti bisa masuk di prescriptive analytics dan terakhir itu menuju ke cognitive analytics. Ya, ini lanjutan dari dua ini yang akan menjadi lanjutan dari predictive analytics yang selama ini kita kenal. Nah, ini berkaca dari Advanced Analytics. Ini dipublish oleh Intel ya, Intel Getting Started with Advanced Analytics. Jadi kalau kita bicaranya mau advance, harusnya tujuan kita ke sana sampai di cognitive analytics-nya. Tidak berhenti di prediktifnya. Nah, itu sudah banyak yang isu-isu yang ada untuk mencapai ke sana. Jadi tidak hanya menggunakan pakai metode ini, kemudian outputnya ini, kemudian selesai gitu. Tidak.
bahkan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memeriksa apakah ini sesuai atau tidak. Jadi expert lagi, balik lagi yang tadinya kita lempar semua ke mesin, kita ujungnya untuk menuju ke kognitif itu kan harus disupervise sedikit dengan orangnya, sehingga dia bisa menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, kita masuk lagi di pemodelan topik. Pemodelan topik ini adalah teknik dalam natural language processing, salah satu bagian dari NLP, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak topik atau tema yang tersembunyi. Nah, tema yang tersembunyi inilah yang disebut dengan latent topic. Jadi kalau temanya kita sudah tahu, ya nggak perlu kita cari topik itu apa. Tapi kalau temanya ada satu pembicaraan dan kita nggak tahu itu apa, nah kita bisa mendeteksi tema yang ada di pembicaraan tersebut, di dokumen tersebut, atau di dataset tersebut. Ya. Jadi dalam sebuah koleksi dokumen apapun atau dataset apapun yang bentuknya teks, itu dia bisa deteksi ini tuh berbicaranya tentang apa sih, temanya ini yang dibicarakan apa sih, atau yang tema yang tersembunyi atau implisit. Nah, bayangkan kita aja sebagai manusia itu sangat sulit mendeteksi ini orang bicara apa sih, ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mau lihat yang kayak di YouTube, kemudian dia diskusi 2-3 jam, ini yang dibicarakan ke sana sini kan banyak sekali yang dibicarakan. Bisa jadi kita sudah, misalkan kita nonton 3 jam di YouTube itu terkait diskusi atau 2 jam podcast. Kita udah lupa di diskusi-diskusi awal itu bicara apa, di tengah dia bicara apa, di akhir yang kita tahu akhirnya aja. Nah, dengan adanya pemodelan topik ini, kita bisa mendeteksi, merangkum seluruhnya, dan kita bisa tahu nanti, oh yang dia bicarakan tuh ini. Nah, oleh sebab itu, pemodelan topik ini kita kenalkan pada seminar kali ini untuk membuka pemahaman kita semua bahwa ternyata ada strategi lain untuk mendeteksi teks, kumpulan teks di dalam satu dokumen. Nah, pertama, topik modeling itu dapat dibuat untuk clustering, ya, karena sifatnya adalah pemodelan topik selain LDA itu sebenarnya ada dua ya. Dia bisa clustering, bisa classifying, tergantung datanya. Kalau datanya itu dia berlabel, ya tentu saja dia jadi classify. Tapi kalau dia datanya tidak berlabel, berarti dia jadi cluster. Kira-kira gitu ya untuk dokumen dan teks. Dimensionality reduction, dia juga bisa kita gunakan sebagai dimensionality reduction. Kalau dimensionality reduction maksudnya apa? Maksudnya kalau dimensinya itu banyak, kita bisa dia reduksi jadi sekian dimensi saja. Jadi tidak terlalu banyak nanti yang kalau kita misalkan punya 1000 atau 100.000 dimensi fitur, itu kan sangat banyak ya. Nah, kita mau reduksi dari 10.000 atau 100.000 dimensi, kita bikin jadi 1000 saja atau 100 dimensi saja bisa dengan menggunakan pendekatan dimensionality reduction. Nah, searching information, dia juga dapat mencari informasi ataupun mencari topik ya terbaru. Ya tentu saja ya, karena kita mau cari topik-topik itu di dalam model itu sendiri. Jadi model ini dia bisa mempredik sebenarnya. Nanti keyword-keyword yang kita masukkan, dia bisa deteksi. Sentiment analysis. Dia untuk topik modeling, kalau kita bagi jadi 2 atau 3, dia akan jadi sentiment analysis juga bisa. Ya. Di sentiment analysis kita bisa lihat kalau kita mau jadikan dia seperti sentiment analysis. Ya. Kemudian analyze trend and news. Untuk trend and news, tentu saja kita bisa memanfaatkan misalkan berita-berita yang ada di dunia ini.
ataupun tren yang terkait saat ini, misal controversial topic detection, product analysis, global issue, content ranking, misalkan by theme, itu bisa dideteksi dengan menggunakan pendekatan pemodelan topik. Ya. Ada lagi namanya recommender system. Nah, ini misalkan Anda pernah lihat Netflix ya, sering Anda ketahui Netflix itu dia bisa melihat sebenarnya di Netflix itu kalau orang itu sukanya film-film Korea, film Jepang, film anime, kayak gitu. Nah, dia akan merekomendasikan konten-konten berdasarkan topik-topik itu. Jadi, oh ini topiknya misalkan tentang bercerita tentang A, tentang B, tentang C, dia akan rekomend topik-topik terkait itu. Nah, contohnya seperti Netflix, Amazon ya, itu menggunakan model recommender system dan personalized. Itu tiap orang berbeda nanti yang disajikan. Kalau misalkan si A hobinya yang film thriller, ya dia nanti direkomendasikan film-film seperti itu temanya. Kalau yang dia hobinya film Asia, ya nanti misalkan Korea kayak gitu. Nah, dia nanti akan rekomendasi film-film yang Korea. Kalau ini nanti dia hobi film-film lokal, nanti akan direkomendasikan film-film yang lokal. Itu yang disebut recommender system. Pemodelan topik masuk juga ke sana. Customer segmentation ini maksudnya terkait dengan komentar-komentar misalkan atau customer kita misalkan saat komentar di komentar di bagian produk, biasanya dia komentar, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, produknya bagus, produknya jelek, ini sangat recommended. Nah, itu bisa kita segmentasi juga bahkan sampai di titik bagian komentar tersebut. Kemudian academic research, topik modeling ini kalau mahasiswa mengetahui teknik topik modeling, nah ini itu akan membantu mahasiswa dalam menyusun atau membuat judul-judul tema-tema penelitian. Nah, ini yang bagus. Ya, dia dapat digunakan untuk riset sebenarnya. Jadi academic research. Cari aja nanti di Google academic research menggunakan pemodelan topik LDA misalkan. Nanti banyak yang muncul ya. Itu academic research. Anda punya 100 abstrak, kemudian Anda proses menggunakan topik modeling. Nah, itu akan kelihatan hasilnya. Kemudian dynamic collection visualization itu masuk ya. Jadi kalau topik modeling kita bisa tadi ya seperti yang di Netflix. Itu dia sangat cepat karena dia tinggal inferensi saja ketika modelnya sudah dibangun. Ketika modelnya ini sudah dibangun, tentu kalau untuk training lama ya, tapi kalau untuk inferensi itu sangat cepat. Jadi dia fast, realistik, kemudian relevan. Jadi sesuai ya, realistik, kemudian relevan ya. Based on user activity misalkan, user similar activity itu bisa terjadi kalau kita pasangkan dia di dalam topik model ini, termasuk user recommended system tadi yang sudah sempat kita utarakan. Konseptual by context atau by topic, pasti dia akan bisa mengerti konteks yang ada di dalam satu dokumen produk ataupun di dalam. Kan biasa kalau di produk itu kan ada ininya ya, ada apa namanya deskripsi produk. Nah, itu yang penting. User itu masuk di produk A, produk B, misalkan dia di laptop. Dia lihat laptop yang spesifikasinya gini, nanti dia ke sebelah lagi lihat spesifikasi kayak gini. Nah, si LDA ini bisa mengerti nanti, oh user ini nanti sebenarnya dia senang dengan model-model yang yang komputer atau laptop yang dia lightweight gitu ya, yang ringan. Nah, misalkan kayak gitu. Kemudian bisa digunakan untuk visualisasi. Jadi kalau kita biasanya itu anak-anak yang belajar game, nah, mereka kan visualisasinya pakai AR VR. Nah, informasi koleksi dalam dokumen atau teks berdasarkan aktivitas user itu bisa dimunculkan di dalam deskripsi-deskripsi
satu image misalkan tertentu, dia masuk di ruangan tertentu, kita hanya sediakan semacam frame tanpa isi gambar, nanti usernya misalkan kalau dia lewat, nanti dynamic koleksi yang muncul. Jadi kita pas user itu senang dengan melihat tokoh-tokoh pahlawan nasional, nanti yang itu adalah terkait dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kayak gitu. Kalau dia misalkan mau lihat sejarah Indonesia, nanti pas dia lewat masuk di satu room, kita tanpakan foto ini, nanti otomatis di-generate aja oleh LDA itu bisa ya. Untuk temanya ya, temanya bisa. Nanti kalau gambar tetap diambil gambar yang mana, bagian mana, tapi untuk mendeteksi bahwa user ini suka dengan apa, itu dapat menggunakan LDA. Kemudian dia harus di-combine ya, embedding information itu supaya cepat tuh harus dimasukkan dari dalam payload supaya cepat dia untuk inferensinya. Kemudian nanti kita ini karena masih pengantar ini umum, jadi nanti kita akan bahas juga di kesempatan lain terkait tekniknya ya untuk yang detailnya. Ada juga menggunakan TF-IDF weighting, kemudian vector space ini untuk similarity-nya. Nah, lalu di-combine dengan machine learning yang kita sebut LDA tadi, latent Dirlich allocation, biterm topic model atau BERT topic ini yang terbaru ya. Jadi untuk yang seminar bulan ini kita terkait dengan LDA, nanti yang seminar bulan depan kita akan bahas terkait machine learning yang bertopik. Ya. Nah, LDA itu seperti apa? Kok hebat LDA itu? Nah, LDA itu dia generative probabilistic model, ya, yang dikembangkan oleh David Blay, atau ditemukan oleh David Blay, Andre Ng, kemudian Michael Jordan. Nah, Andre Ng itu yang membuat Coursera atau head of Google Brain. Nah, jadi dia researcher AI di Google dia dan juga profesor di Stanford University. Nah, David Blay itu yang meneliti terkait dengan LDA ini dengan Andre dan Jordan ya. Nah, modelnya seperti itu algoritmanya. Jadi step satunya choose and Poisson, 2 choose Dirlich, alpha, kemudian for each the n words, choose a topic Zn multinomial, choose a word from multinomial probability condition on the topic. Nah, itu. Jadi algoritmanya simple begitu, tapi plate-nya yang lambangnya gitu. Nah, kalau Anda lihat di sampingnya itu ada topik-topiknya ya. Jadi topik-topiknya ini kok enggak ini. Oh ya. Ini ada apa namanya? Ada art, ada budget, ada children education ya. Jadi di dalam satu dokumen, misalkan dokumen isinya seperti ini. Ini anggaplah satu teks dari dalam dokumen lah, misalkan dokumen Word, di Notepad dan lain-lain. Ternyata di dalam dokumen itu membicarakan banyak hal. Salah satunya yang dibicarakan misalkan terkait dengan art. Yang art ini yang dikasih warna misalkan merah. Ya, opera, New York Philharmonic, ya, Lincoln Performing, Real Beat, Lincoln New, gitu ya, musik, ya, act, leading supporter. Nah, itu masuk di dalam kategori misalkan art. Ada masuk di dalam kategori budget, misalkan foundation 1,5 juta, kemudian service, foundation presiden, support, ya, receive, one, foundation annual, itu masuk di dalam kategori budget ya. Nah,
Bayangkan, kita tidak bisa mendeteksi kayak gini kan. Nah, kalau LDA itu kan bisa mendeteksi kayak gini per word. Children misalkan. Nah, ini ada nih, make important, her, share. Ini terkait dengan anak-anak misalkan. Ada beberapa hal. Kemudian education, misalkan school. Nah, ini ada school, Monday, education, tag, school lagi, ini William. Misalkan kayak gitu ya. Ini tuh masuk di dalam kategori education. Jadi kalau Anda dikasih teks seperti ini, suruh baca, ini terkait apa? Anda akan bingung kan? Ini temanya apa gitu. Nah, dengan adanya LDA, dia dapat mendeteksi, oh di dalam dokumen itu yang dibicarakan tuh terkait art, budget, children, education. Itu salah satu contohnya. Jadi algoritma ini, pendekatan topik modeling ini, dia bisa mampu mendeteksi topik-topik pembicaraan di dalam satu dokumen. Bayangkan kalau ini kita terapkan di social network, Facebook, X, ya, dan lain-lain, itu kita bisa mendeteksi pembicaraan masyarakat itu tentang apa. Termasuk misalkan dengan pemerintah, misalkan kita bisa lihat isu-isu terkait dengan komplain masyarakat misalkan terhadap pemerintah atau program-program pemerintah. Itu dengan memanfaatkan LDA. Kemudian selain LDA, tenderly ini sudah masuk di topik modelingnya ya. Jadi kalau topik modeling itu adalah besarannya, algoritma topik modeling itu salah satunya LDA, yang kedua B-term. B-term topik model itu dia plate-nya berubah seperti ini ya. Jadi plate-nya berubah, kemudian dia punya pendekatan tersendiri, mengimprove dari yang LDA. Jadi kalau LDA itu bagus untuk dokumen-dokumen yang besar, sedangkan untuk B-term topik model itu untuk kata-kata yang atau kalimat-kalimat pendek, atau misalkan cuma satu kalimat, dua kalimat, itu bagus menggunakan B-term topik model dibanding LDA. Nah, ini rumusnya seperti itu. Sama juga seperti yang LDA, tapi dia lebih dibuat dalam bentuk B-term ya, pair word. Misalkan ini nih contohnya, the key idea of B-term is to learn topics over short text. Itu dia pairingnya the key idea of BTM is to learn topic. Nah, kayak gitu pairnya kira-kira ya. Jadi B itu dua kan artinya. Jadi dua kata dijadikan satu, learn topic over short text. Contoh kayak gitu. Bisa juga learn topic, learn over, learn short, learn text. Bisa juga topic over, topic short, topic text. Nah, dia akan loncat-loncat begitu juga bisa. Itu caranya untuk membuat dia jadi satu kata, jadi pair. Nah, pairing ya, B-term namanya. Nah, yang lain itu ada lagi yang terbaru, menggunakan BERT topic. Nah, BERT itu apa? Bidirectional encoder representations from transformers topic. Nah, ini menggunakan BERT topic. BERT topic generate topic representation through 3 steps. Yeah. First, each document is converted to its embedding representation using a pre-trained language model. Jadi pertama dokumen itu dikonversi ke dalam embedding representation dari pre-trained language. Jadi pre-trained itu kayak GPT yang sudah di-train, biasa mereka taruh di Hugging Face. Kita ambil dari sana model-model dari BERT, tapi yang tipenya BERT ya. Kemudian pre-train sudah dapat, then before clustering these embeddings, the dimensionality of the resulting embeddings is
reduce to optimize the clustering process. Jadi di dimensionality reduction dulu supaya nanti dia lebih sederhana dimensinya. Kemudian setelah dilakukan clustering itu, lastly from the cluster of documents, topic representation are extracted using a custom class-based variation of TF-IDF. Nah, menggunakan class-based. Ya, karena kan topik itu maksudnya tema topik per kelas maksudnya ya gitu. Nah, kombinasinya kayak gini. Ini tiga yang saya sampaikan itu dapat menjadi tugas akhir kalian atau skripsi kalian, bahkan itu tesis. Bisa seperti itu. Untuk mentweak algoritmanya bisa menjadi disertasi S3. Jadi dengan kita ngotak-ngatik tiga ini aja, LDA, B-term topic, dan ber topic, itu bisa jadi kalian angkat salah satu itu dapat dijadikan tugas akhir, skripsi, tesis, dan kalau Anda mengimprove algoritma baru itu bisa jadi disertasi. Ya, itu jadi peluangnya sangat besar untuk topik modeling ini untuk dikembangkan terus-menerus ya supaya dia dapat berkembang pesat jauh lagi ya ke depan. Nah, ini contohnya ya case yang kita bangun. Saya sendiri mengembangkan tematik virtual museum misalkan ya dengan beberapa publikasi kalian bisa cari. Nah, ini contohnya kalau yang TVM yang dulu sempat saya buat waktu itu ya, tapi ini udah lama sekitar berapa tahun lalu. Itu dia bisa mengeksplor theme ini sesuai dengan keinginan si user. Oh, user itu suka alat musik misalkan. Dia bisa lihat temanya, tema 1 sampai berapa. Kita buatkan tema-tema khusus. Tanpa kita melabeli sendiri ya bahwa ini tema apa, nanti otomatis. Kemudian explore collection. Dia bisa mencari koleksi-koleksi karena kita suka dengan misalkan selempang, karena kita suka dengan apa maka muncul juga yang selendang, patung karena kita suka patung maka muncul patung seperti ini, karena kita suka dengan apa itu namanya selempang tadi ada kepala, itu karena kita senang dengan tema-tema sebelumnya. Ya, maka kalau kalian di ini tuh kan ada diminta untuk ini Anda like nggak dengan film ini, film itu Anda suka atau tidak kan gitu ya, dikasih rating. Itu akan berpengaruh terhadap koleksi yang mereka kasih ke kita di interface-nya yang seperti Netflix itu. Kemudian topics collection for you, dia bisa mengambil di sini bisa mengambil misalkan beberapa koleksi tertinggi, skornya tertinggi untuk disuguhkan juga ke pengguna. Jadi nanti oh iya ya kan saya suka patung, maka disuguhkan terkait patung-patung seperti ini. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa memunculkan trending collection. Ini biasanya gabungan dari seluruh user. Oh, user itu paling suka wayang, lukisan ya. Itu maka misalkan tentara, army dan seterusnya dia senang itu, maka trending collection-nya akan muncul di user juga. Di bawah lagi trending tema. Kalau ini tema, kalau ini koleksi per item kan berarti kalau koleksi itu, kalau ini tema itu berarti banyak. Koleksi di dalam tema itu kan banyak itemnya. Nah, kalau ini satu-satu, kalau ini di dalam satu tema misalkan terkait wayang, maka yang muncul itu tema-tema wayang. Nah, ini yang ternyata most collection you interest itu ternyata lukisan, barong. Ini yang di generate otomatis ini by AI. Jadi AI ini yang mengenerate, bukan lagi orangnya. Nah itu. Nah interface-nya dibuat menggunakan web. Itu. Tapi sebenarnya ini yang generate di belakang layar itu bukan orang milihin satu-satu, bukan. Tapi sudah mesin ya. Nah, kalau kita lihat detail collection lagi, misalkan kita klik piring gitu ya. Nah, di bawah itu akan muncul. Yang penting itu yang ininya, yang AI itu yang ada di poin 2-nya. Kalau ini kan koleksi. Detail koleksi piring acar ini terbuat dari keramik Cina, merupakan peninggalan di masa Kesultanan Palembang. Tapi related collection terkait piring acar itu apa aja? Ternyata banyak. Ini ada
piring acar kue, piring acar 7, acar 2, 4, 6. Ada ternyata related collection terkait dengan piring yang ini. Dan bukan di generate hanya dikategorikan begitu ya. Biasa kan ada juga kita kayak gini, tapi kategori biasa ini tidak dikategorikan orang ya, tapi mesin yang mengkategorikan. Kemudian related collection-nya juga ada. Nanti ini terkait piring acar, itu related collection-nya kok ada ke arah wayang. Ternyata mungkin ada tema-tema yang terkait dengan zaman-zaman ini. Mungkin mereka wayang ini dengan piring tadi itu satu zaman. Bisa jadi begitu. Kemudian theme you may interest in juga sama ya ini nanti. Dia akan suggest lagi selain yang related collection ini, dia gabungkan dengan yang main collection tadi. Ternyata kita bisa menyuguhkan informasi theme yang mungkin Anda tertarik. Nah, itu ya terkait itu penelitian kita yang lalu. Jadi kalian bisa sampai ke arah sana pandangannya. Ya. Nah, yang lain setelah beberapa ini kita juga meriset ekstraksi topik dalam dataset menggunakan teknik pemodelan topik. Ini case study. Selain tadi yang case study 2. Kalau ini terkait dengan, kalau tadi terkait museum, koleksi-koleksi di museum. Kalau ini terkait dengan pidato Presiden Jokowi periode 2014-2024. Nah, ini tentu saja kita pengen LDA itu mampu meringkas, mengelompokkan, menghubungkan, dan menangani volume data besar, menghasilkan daftar topik berbobot untuk setiap dokumen ya. Anda bisa cek nanti saya share mungkin di grup ya ininya ya, paparannya ya setelah ini. Nah, biasanya kan gini ya, nanti kalian akan diminta untuk membuat apa jadinya yang mau Anda teliti nanti di skripsi atau di tesis. Itu Anda rumusan masalahnya. Bagaimana melakukan pengolahan dataset berjenis teks. Bagaimana mengetahui topik dalam dataset pidato presiden menggunakan pemodelan topik. Bagaimana mengevaluasi model topik yang dihasilkan. Nah ini, 3 ini harus dijawab untuk tugas akhir skripsi tesis ya. Tuh. Kemudian tujuannya apa? Ya tentu saja nanti akan mengumpulkan dataset dari pidato presiden, mengidentifikasi topik utama dalam pidato, pernyataan, publikasi ya, akan LDA, dan terakhir mengevaluasi model ya. Tentu saja biasanya tujuannya sama dengan ininya, yang rumusan. Metode penelitiannya itu pertama itu melakukan collecting corpusnya, preprocessing teks. Kemudian kalau kita sudah preprocessing teks itu, kemudian di tokenizing lebih kecil lagi setelah di preprocessing itu. Sebenarnya tokenizing itu ada di dalam preprocessing teks, tapi habis itu kita split lagi, kemudian diimplementasikan ke dalam diimplementasi ke dalam algoritma unsupervised machine learning yang kita sebut dengan LDA misalkan, kemudian dianalisis hasilnya. Lalu setelah itu muncul koleksi-koleksi dalam dokumen ini, kita tarik kesimpulan setelahnya. Nah tentu saja penelitian ini diawali tentu saja dengan membangun korpus. Jadi kalau kita mau mengolah data yang diolah apa kan gitu. Kita lihat data existing itu ada apa tidak. Kalau ada, tinggal kita gunakan dataset yang sudah ada. Tapi kalau dataset itu belum ada, ya kita membuat datasetnya. Nah, biasanya banyak di Indonesia itu seperti itu. Kita bangun datasetnya. Ini kita ambil dari dokumen naskah pidato Presiden Joko Widodo dari situs resmi Setnek. Kemudian itu di crawling didapatkan data itu sebanyak 5.988 naskah pidato presiden mulai dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 2 Maret 2024. Nah mungkin kita akan ambil lagi nanti sampai presiden ini kan tinggal berapa, 1 bulan kurang ya. Itu kita ambil semua pidato-pidatonya kemudian supaya komplit dataset. Nah ternyata dari data yang di crawl
ya. Itu kalau crawling itu kalian bisa menggunakan di Python itu ada namanya Beautiful Soup. Nah, itu bagus untuk crawling. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu akan belajar itu. Hasil dan pembahasan di sini hasilnya yang didapat itu ternyata amanat dan arahan itu ada sebanyak 134 dokumen, berita 28, dialog itu 142, keterangan persnya itu 1518, pengantar itu 500, perkembangan penanganan COVID itu ada 4, sambutan itu 2041, transkrip pidato 1621, total 5988 dokumen, ya. Nah, tentu saja untuk melakukan ini ya harus kita pre-processing text, mulai dari tokenisasi, stop word removal, stemming dan lain-lain, ya. Kemudian kita menggunakan Python ya untuk mengolah datanya, memanfaatkan pustaka Gensim namanya, analisis pembahasan bahasa alami. Kemudian pemodelan topik ini hyperparameternya itu K-nya kita tentukan sendiri mulai dari K sama dengan 2 sampai K22. Selanjutnya model setiap percobaan K it ya dievaluasi menggunakan metrik coherence and perplexity. Jadi untuk mengevaluasi apakah modelnya ini bagus atau tidak ketika dilakukan pemodelan, ternyata nilainya nanti akan jadi berapa. Nah, hasil ini output dari LDA. Jadi dari pidato-pidato tadi 5.000 sekian dokumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ini contoh aja ya, diambil dari kesekian, itu ternyata ada misalkan topik-topik yang bisa kita deteksi. Oh, ternyata presiden itu membahas terkait kesehatan dan layanan medis, terkait pemerintahan dan hukum, pemerintahan dan kebijakan, bencana dan bantuan, infrastruktur. Jadi kita bisa tahu nanti tema-temanya ini. Kemudian pekerjaan masyarakat ya. Nah, itu kemudian transportasi misalkan, transportasi dan perkotaan, keuangan dan properti. Itu berdasarkan apa? Kita lihat di sini ya, juta, sertifikat tanah, bank, RP ya, beli, desa, pegang pakainya. Ini masuk dalam kategori keuangan dan properti. Kepresidenan dan politik, pandemi COVID ya ini. Ekonomi dan pertumbuhan, hubungan internasional, pemerintah daerah ya. Ini bicara tentang itu. Jadi kita split topiknya jadi sekian topik, pertanian dan seterusnya ya. Nah, kita bisa men-split kayak gitu. Jadi yang kayak koleksi museum tadi, kita bisa split kayak gitu. Nanti kita bisa koleksinya, nanti kita udah tahu, oh ini koleksi apa ya, temanya apa, ini koleksi B, koleksi C, dan seterusnya. Nah, grafiknya seperti ini ketika dilakukan evaluasi. Nah, kita bisa lihat perplexity, coherence ya. Nah, itu kita bisa lihat coherence UMass, UC, NPMI, coherence CV, itu kita bisa lihat hasilnya. Untuk grafis kinerja grafik yang ditunjukkan untuk kinerja dari LDA ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di terdetail itu kalau kita menggunakan Jupyter, kita bisa lihat sebenarnya topik-topiknya seperti itu modelnya ya. Nah, hasil penelitian adalah model yang pertama kali dengan membuat kelompok secara acak, namun dibuat 21 kelompok setiap menggunakan tokenize, kemudian dengan topik perhitungan koherensi tadi, CV, NPMI, UMass, UCI yang terbaik. Selanjutnya ternyata ya, setelah kita melakukan percobaan, maka yang bagus itu dari pidato presiden, itu yang kita temukan, K itu yang bagus adalah topik ditentukan sebanyak 16 topik, bukan 20 atau 22, seperti itu. Jadi yang bagus itu 16.
Nah, itulah yang dari hasil percobaan eksperimen yang kita buat, hasilnya seperti itu ya. Jadi kita bisa nanti pas mempik di dokumen tadi kita tentukan K-nya itu yang bagus 16, bukan 20, bukan 100 dan lain-lain. Itu ya hasil penelitiannya. Ini topik discovery-nya ya. Ini contohnya yang tadi itu. Jadi kalau kita itu tadi itu tema kita buat masih 20-an kan? Ketika kita buat lagi K-nya sama dengan 16, nah dia akan ini contoh yang sudah 16. Tadi kan masih banyak. 22. Kalau ini 16 ya. Jadi akan kelihatan oh ya lebih detail lagi, lebih rapi dan lebih akurat. Nih, masuk di dalam 16. Jadi lebih mudah terbaca dan lebih mudah dipahami. Jadi kalau coherence itu untuk pengukuran untuk lebih mudah orang memahaminya. Kalau untuk perplexity itu seberapa baik sebenarnya model tersebut ya. Nah, ini topik discovery-nya yang 16. Jadi kita temukan bahwa bukan 20 tapi 16 ya. Nah, kesimpulannya ya itu terkait dengan percobaan ini. Nah, nanti silahkan nanti ya, nanti kalian mulai melihat peluang pengembangan terkait LDA, bitter maupun bertopik. Nah, bertopik nanti di ini berikutnya ya, seminar berikutnya. Nah, untuk wrap up kita sudah sedikit terkait membahas terkait embedding information dalam bentuk payload ini supaya mempercepat ya forward and inverted index, kemudian back of word teknik tadi harus ada TF-IDF, weighting, atau vector space itu di-combine. Machine learning yang digunakan tuh LDA, bisa biterm topik, bertopik, bebas. Kemudian tadi ada 2 case study, program analytical complex for thematic virtual museums, case study-nya tadi yang terkait museum, kemudian ekstraksi topik dalam dataset menggunakan teknik pemodelan topik case pidato Presiden RI periode 2014-2024. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk PPT setelah ini nanti akan di-share ya, mungkin di grup ya kita share-nya. Gimana? Yang lain di grup ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke ya, jadi memang ini overview, tapi nanti nanti ada pertemuan juga khusus terkait pembahasan ini ya di setelah bulan depan kayaknya. Untuk sekarang itu membuka pemahaman kalian dulu terkait dengan potensi pemodelan topik yang ada di dunia. Ya, jadi ada 3 tadi, ada bertopik, ada biterm topik model, ada LDA. LDA itu salah satu yang mengawali pemodelan topik yang menarik ya dan booming waktu itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin untuk sementara jika tidak ada yang bertanya di grup untuk perkuliahan ini ya, seminar hari ini sementara saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya atau seminar berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat belajar mengeksplorasi terkait pemodelan topik ya. Jadi ini untuk menambah wawasan kalian. Ya, terima kasih.